Masih membahas malam hari ini terkait dengan pajak e-commerce, tentunya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Karos bicara mekanisme. Ini tapi bicara mekanisme kan artinya untuk memastikan omset penjual online itu bernilai di atas 500 juta rupiah. Kemudian kan sepanjang tahun ini kan transaksi kan setiap saat, artinya kan dinamis juga begitu. Bagaimana kemudian menyikapi mekanisme ini? Nah, jadi untuk mekanisme sama seperti yang sekarang berlaku. Untuk yang sekarang berlaku, pelaku usaha itu kan kalau dia mau dibebaskan atau tidak dikenakan pajak sampai omset 500 juta, dia kan bikin surat pernyataan. Surat pernyataan? Surat pernyataan bahwa omsetnya dalam kurun waktu setahun itu tidak melebihi 500 juta. Jadi sama sebetulnya. Kemudian dia juga ada surat keterangan bebas, sama. Itu dikirim. Jadi nggak ada yang berubah. Itu dikirim ke? Nanti dikirim ke marketplace ya. Itu dapat dari KPP tempat dia terdaftar. Seperti itu. Jadi nggak ada yang berubah. Nah itu yang digunakan oleh marketplace untuk menentukan apakah merchant ini dipotong. Kalau dia lebih dari 500 juta ya, 0,5% atau tidak. Artinya ada verifikasi juga yang harus dilakukan begitu oleh marketplace. Tapi begitu? Verifikasinya kan cuma dari surat pernyataan merchant. Jadi sebetulnya nggak ada yang berubah seperti itu. Bagaimana kemudian jika satu pedagang yang kemudian juga ada beberapa dia menggunakan platform itu atau seperti apa Kak? Nah, sama seperti sistem perpajakan di Indonesia kan self assessment juga ya. Kami hanya berdasarkan pada surat pernyataan yang disampaikan oleh para merchant. Ya pastinya butuh kejujuran juga kan, sistemnya kan jujur, jelas dan benar kan yang disampaikan ke aparat pajak. Sama sih. Ya butuh kejujuran juga dan juga penghitungan yang benar dan jelas. Baik, saya langsung tanyakan ke Bang Daniel, ini terkait dengan mekanisme. Tadi kan butuh verifikasi, artinya begitu. Bagaimana menanggapi hal ini? Sebenarnya ada beberapa challenge, Bu, mohon izin yang perlu kita address. Nah, challenge pertama adalah kalau misalnya aturan ini diterapkan pada 1 Januari. Pasti saya yakin semua merchant akan kirim surat keterangan bebas. Nah, bagaimana nanti si platform e-commerce akan memastikan, oh ini sudah di atas 500. Kita potong. Kalau misalnya tidak ada kepastian dari e-commerce, nanti akan terus nggak dipotong dong. Padahal mungkin saja omsetnya sudah di atas 500. Nah itu challenge yang pertama. Iya. Bagaimana memastikan bahwa dia memang sudah di atas 500 dan di bawah 500 sepanjang tahun tersebut. Karena pajak itu 1 Januari 31 Desember. Nah, kemudian yang kedua adalah challenge-nya adalah masih ada resistensi karena pedagang offline tidak dipungut PPh 0,5% oleh tempat di mana ia berdagang. Tidak dipungut PPh 0,5%? Enggak, karena PPh itu sistemnya self-assessment. Ya. Mereka menyetorkan pajak secara mandiri. Itu diberikan kepercayaan oleh DJP. Nah, tapi bagaimana nanti kalau misalnya mereka yang tidak menyetorkan? Padahal misalnya ada seorang merchant berdagang di pasar. Apakah pasar tersebut memungut PPh 0,5%? Kan enggak. Nah, itu yang suka menjadi challenge nih. Pedagang online dipungut. Pedagang offline bagaimana? Artinya ini ada ketidakadilan juga begitu artinya di sini? Ada melihatnya? Ada ketidakrampingan ya. Jadi ada ketidakrampingan? Di sini dipotong, di sini kayaknya tuh nggak ada, dipungut, di sini nggak dipungut. Nah bagaimana nih dari DJP bisa menyikapi perbedaan ini? Oke. Sebelum itu langsung saya tanyakan ke Karos menjawab ini ada ketidakrampingan tadi, ketidakadilan juga artinya begitu? Sekali lagi penerapan ini kan untuk memberikan rasa keadilan ya. Pastinya seharusnya ya memang level pengawasannya yang akan beda gitu ya. Kalau untuk pedagang online, kita perpanjangan tangannya adalah para marketplace kan ya. Tapi untuk yang konvensional, yang offline ya sama seperti sekarang ini, kita juga mengharapkan para pelaku usaha yang konvensional ini self assessment tadi seperti disampaikan oleh Pak Daniel. Pengawasannya akan dilakukan juga secara seperti biasa sekarang dilakukan oleh teman-teman di lapangan di KPP. Tetap pengawasan itu akan berjalan gitu ya.
bukan menjadi tidak adil gitu. Selama ini juga mereka dilakukan pengawasan. Apalagi dengan kondisi yang sekarang gitu ya, kita kan banyak tuh data-data dari manapun. Pastinya pengawasan itu akan memberikan keadilan juga. Pengawasan memberikan keadilan. Bang Daniel. Ya memang nggak bisa, keadilan itu kan relatif ya. Iya. Artinya ada challenge selanjutnya begitu ya. Tadi Anda sudah sebutkan salah satunya, Bang Daniel. Tadi saya bilang itu lebih ramping ya, kerampingan ya, bukan keadilan. Kalau misalnya kita ngomongin keadilan, pasti ya kita inginnya semua pajak itu pasti dipotong. Jadi pajak itu pasti adil. Nah mungkin saya address satu lagi, mohon izin Bu ya. Jadi memang kita sekarang kalau misalnya nanti dikenakannya ke platform marketplace ya, yang saat ini sudah ya cukup terkenal ya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti mereka itu dikenakan pungutan 0,5%, mereka malah lari ke yang non e-commerce alias social commerce, jualannya via chat atau via sosial media. Nah itu bisa jadi challenge juga Bu, di mana nantinya wah udahlah kita nggak usah jualan di platform. Nah itu justru akan memperbesar, mohon izin Pak, memperbesar shadow ekonomi gitu, malah makin nggak keawas. Makin nggak keawas. Iya kan sekarang ya saya juga banyak kalau kita main sosial media, wah ini jualan itu gitu ya. Tapi mereka nggak di platform loh. Yang di platform justru mau dipajakin. Nah, bagaimana DJP bisa memastikan yang non di platform juga dipajakin juga? Bagaimana respon dari JDP? Ada dua challenge tadi, ada dua gambaran tadi yang sudah kemudian dilakukan Bang Daniel. Ya pastinya gambaran-gambaran seperti ini tuh udah inilah ya, menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. Ya kalau selama ini kan kepercayaan masyarakat masih ke platform Pak, dan bukan karena ada pajak baru, nggak ada pajak baru soalnya di sini, nggak ada kan. Ya kami sih berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat ya ini memang cuma mekanisme pembayaran pajak, nggak ada pajak yang baru gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang berubah. Ya kalaupun berusaha di tempat lain ya kan tetap harus bayar pajak ya. Dan itu nanti memang diperlukan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak, cara mengawasinya nanti seperti apa. Pastinya ada cara inilah ya, Direktorat Jenderal. Kalau pelaku usaha kan dimanapun berusaha, mau di platform yang sekarang ataupun di medsos ya pastinya kan harus bayar pajak ya kalau memang ada penghasilan yang melebihi threshold itu 500 juta ke atas. Kalau emang di bawah 500 juta ya memang nggak kena. Ini kan nggak kena pajak. Baik, saya langsung ke Mas Haji. Mas Haji, apakah kebijakan ini efektif untuk kemudian bisa menurunkan shadow economy? Kalau dibilang efektif atau tidak, mungkin saya ini dulu ya, lihat dari kerangka berpikir kebijakannya di Indonesia. Selama ini kalau kita bicara tentang misalkan UKM atau pihak-pihak yang memang bertransaksi secara mungkin tidak tertangkap otoritas karena mereka size-nya tidak terlalu besar. Selama ini kan pemerintah sudah memberikan dibilang kemudahan dalam hal pembayaran pajak, yaitu melalui PPh final 0,5% untuk yang omset dari 500 sampai 4,8 miliar seperti itu. Dan juga selama ini menariknya kan ada program yang disebut sebagai Business Development Services yang dilakukan oleh DJP juga untuk membuat mereka lebih matang. Karena begini, sistem presumption seperti ini kan modelnya presumption tax ya. Jadi ibaratnya mereka tidak lagi dilihat dari pembukuan karena mereka nggak bisa. Jadi ibaratnya mereka dikasih keringanan udah deh dari omset saja, nanti dikasih 0,5%. Nah tapi kalau pertanyaannya adalah seberapa efektif yang kebijakan tersebut, ini jadi tantangan juga. Karena misalkan dalam konteks ekosistem e-commerce, ini kan sebenarnya juga tadi Mas Daniel juga sudah sampaikan ya, ini juga ada tantangan juga online dan offline seperti itu. Nah menariknya kalau kita lihat tadi saya mungkin dari international best practice-nya ada penunjukan platform ya. Dalam undang-undang HPP kita yang waktu itu di tahun 2021 ya, kemudian efektif 2022, ini terlihat bahwa ada klausul terobosan baru bahwa pihak lain selain yang memberi penghasilan dan pihak yang bertransaksi itu nanti bisa ditunjuk sebagai pemungut pajak pihak lain.
Nah, melalui undang-undang tersebutlah sebenarnya ada pintu masuk bahwa platform e-commerce kemudian bisa bertindak sebagai pemungut pajaknya di situ, ekosistem tersebut, untuk memastikan juga beban pajak yang tadi presumptive tax. Nah, tapi saya mungkin agak sedikit ini ya, beban pajaknya tidak berubah. Tapi kita harus paham bahwa ini adalah pajak pasal 22 yang sebenarnya diperluas. Yang sifatnya menggantikan beban pajak yang sudah ada di PPh final. Jadi sebenarnya kalau apakah ini adalah kebijakan pajak yang lama? Bukan. Ini adalah kebijakan pajak baru. Tapi beban pajaknya itu digantikan. Jadi sifatnya sebenarnya replacement aja, shifting ya kalau dari bahasanya teman-teman di Kemenq. Seperti itu. Jadi dengan adanya skema tersebut, kemudian juga masalah-masalah seperti bagaimana saya bisa tahu omsetnya Anda berapa, padahal kan Anda multiple platform dan sebagainya. Ini menjadi kurang lebih mungkin kalau bisa dibilang sedikit terselesaikan. Karena akhirnya yang dilihat adalah transaksinya, berbasarkan transaksi, dipungut 0,5% tersebut. Jadi akhirnya hal-hal tersebut memang kemudian saya lihat ini juga sudah, karena begini ya, PPh final 0,5% juga di praktiknya memang masih banyak tantangan, dan ini kemudian di-shifting kepada PPh pasal 22 yang sebenarnya relatif lebih simple. Nah, simple itu dari sisi mana? Ini kan jadi pertanyaan lagi ya. Dari sisi si pelapaknya sebenarnya akan jauh lebih simple. Nah, tapi kalau tantangannya apakah dari sisi platform e-commerce seperti apa? Ini mungkin jadi tantangan. Karena tentu saja ada biaya kepatuhan baru yang mungkin mereka harus adjust ya, seperti itu ya, bagaimana mempersiapkan infrastruktur dan sebagainya. Tapi setidaknya dari sini kan sebenarnya kita lihat bahwa berbagai masalah yang selama ini mengiringi bagaimana pemajakan UKM itu agar efektif, ini kemudian ada yang saya tadi sebut terobosannya dari sini dengan adanya PPh 22 tersebut. Saya minta tanggapan dulu ke Bang Radit apa yang kemudian tadi dijelaskan oleh Mas Haji. Iya, jadi gini, terkait yang sudah dibahas oleh Mas Haji itu sangat teoritif ya. Jadi memang sangat fundamental juga ya terkait bagaimana ini tuh merupakan presumptive tax ya, alias presumsi pajak yang dipresumsikan gitu. Nah, sebenarnya gini, tanggapan saya adalah sebenarnya yang namanya pengusaha itu bisa loh tidak memilih yang namanya menggunakan PPh 0,5%. Bisa menggunakan pembukuan gitu. Nah, tapi kalau yang saya lihat di rancangan aturan ini yang ada di konferensi pers di mana-mana, seperti semua itu dipaksa untuk nanti dipungut. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini mungkin ide juga ya, bagaimana kalau misalnya nanti pengusaha itu bisa bilang, oh saya nggak pakai 0,5%, saya menggunakan pembukuan alias penghasilan dikurangin biaya, dipajakin profit. Kalau misalnya isikan 0,5% dikali dari murni dari omset. Nah, tapi bagaimana bagi pengusaha-pengusaha yang nantinya itu dipajakinya menggunakan profit saja gitu. Nah, itu yang mungkin bisa jadi evaluasi juga sih bagi DJP gitu. Nah, mungkin satu lagi ya, mohon izin. Nah, yang pasti kami selaku platform e-commerce ini kan nantinya akan membantu DJP itu cukup banyak ya. Puluhan juta ya yang menggunakan platform e-commerce itu banyak sekali. Nah, kami ada usulan untuk dapat minta insentif. Nah, insentifnya ini nanti mungkin kita bisa diskusikan ya, mungkin ada keringanan atau seperti apa gitu. Tapi sebenarnya insentif yang paling kami butuhkan itu waktu. Ya balik lagi ke awal ya. Ke waktu tadi, 2 tahun tadi ya? Waktu tadi ya, karena memang sebenarnya ini tidak bisa terlalu cepat ya. Kalau misalnya terlalu cepat ini balik lagi tuh pasti akan banyak tantangannya. Bukan buying time aja? Iya. Enggak buying time. Kami akan memastikan hari demi hari ini pasti ada yang kami lakukan ya untuk nantinya itu nanti ya persiapan. Bila nanti aturannya keluar itu nanti nggak otomatis langsung dipungut, ditunjuk dulu. Platform e-commerce-nya akan ditunjuk dulu lewat keputusan Menteri Keuangan ya kalau nggak salah, ya lewat keputusan. Nah itu di antara peraturannya keluar sampai nanti kami ditunjuk untuk kapan mulai memungutnya itu. Nah disitulah waktunya kami tuh nanti butuh lah untuk sosialisasi, edukasi, pemaparan, campaign, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Saya langsung minta tanggapan dari Karos, ada beberapa hal yang kemudian tadi disampaikan, tidak menggunakan 0,5 tapi pembukuan, lalu juga insentif, tapi lebih kepada waktu tadi ya, terkait dengan waktu. Tapi kalau berbicara terkait dengan ini juga, dia mempunyai toko online, tapi juga ada toko offline-nya, itu artinya 2 ganda pajak dong, atau seperti apa kemudian menjawab ini? Ya, pertama kalau soal tadi betul
setiap pelaku usaha tuh bisa menyatakan bahwa dia melakukan pembukuan. Ya. Tapi ini jadi masukan juga buat kita juga ya, Pak Mas Daniel ya. Kemudian yang kedua masalah waktu. Ya memang kalau 2 tahun tadi kayaknya sih terlalu lama ya, karena kita sempat tertunda juga kan selama tadi 8 tahun gitu ya. Dan rasanya sih timingnya saat ini memang ya kalau ditanya timing nggak bakal tepat ya, tapi rasanya sih mudah-mudahan timingnya saat ini adalah saat yang tepat gitu ya untuk. Jadi jangan digenapkan 10 tahun begitu ya. Jangan Tambah 2 ulang tahun tahun lagi. yang ke-10 gitu ya. Tapi ya ini kan masih dalam proses juga ya. Kemudian kesiapan, masalah kesiapan. Ya tadi seperti saya sampaikan pastinya kita akan mendampingi ya kalau teman-teman di marketplace ini siap atau enggak gitu ya. Melakukan pendampingan artinya ya. Akan melakukan pendampingan pastinya ya. Oke. Dan rasanya sih Mas Daniel nggak akan terlalu kompleks gitu ya. Ininya prosesnya gitu. Ya tapi tetap sekali lagi ya memang yang harus lebih disiapkan teman-teman dari marketplace sih. Kemudian pajak ganda dia tadi. jualan online dan offline juga. Sama sih karena dia kriteria kategori pelaku usaha misalnya UMKM. Dia kan ngitung omsetnya baik dari online maupun offline. Udah sampai 500 atau enggak. Nah, ketika dia udah ngitung yang online maupun offline ternyata lebih dari 500 atau kurang dari 500 dia bikin surat pernyataan. Itu yang nanti menjadi dasar bagi marketplace untuk memotong atau enggak. Oke, baik. Nanti di segmen terakhir kita akan diskusikan terkait dengan kesiapan khususnya marketplace begitu apa yang kemudian tadi sudah dibahas di kesempatan kali ini. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.